Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setan tak akan pernah bosan menggoda manusia hingga melupakan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak senjata yang disiapkan setan untuk menggoda manusia. Lalu apa sajakah itu? Bagaimana caranya menjauhkan diri dari godaan itu? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Emas dan perak. Yang paling disukai iblis adalah perangkap emas dan perak. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Majnawi, karya Jalaluddin Rumi. Dalam kitab tersebut terdapat dialog antara Tuhan dan iblis. Suatu waktu, iblis berkata kepada Tuhan, "Aku menginginkan jebakan yang paling hebat untuk menangkap buruanku para manusia dengan cepat dan tepat." Allah pun memberikan emas, perak, dan seekor kuda kepada iblis. "Kau dapat menangkap buruanmu manusia dengan emas dan perak." Emas dan perak adalah lambang dari harta, sedangkan kuda adalah gambaran dari kendaraan. Ada banyak manusia yang berhasil dijebak menggunakan senjata ini. Bahkan, sampai pada level menghalalkan segala cara. Selain menggunakan emas dan perak, iblis juga menggunakan jenis harta yang lain, seperti berlian untuk menjerat manusia. Syahwat dan seks. Dalam dialognya dengan Allah, iblis meminta perangkap yang benar-benar bisa membuat manusia terikat dan tak bisa lepas lagi. Bahkan sampai ikatan itu tak bisa diurai lagi. Perangkap yang dimaksud ini adalah syahwat dan seks. Perangkap inilah yang membuat manusia sudah kehilangan akal dan kehilangan pengendalian diri. Mendapatkan senjata ini, tentu saja iblis dan sekutunya merasa senang dan menang untuk menggoda manusia. Hal ini pernah dialami oleh seorang ahli ibadah bernama Syekh Barsyihah, Syekh Taqiyuddin Al-Hanbali. Dalam Masyabul Insan bin Makaid Asy-Syaitan menceritakan kisah Syekh tersebut. Syekh Barsyihah begitu luar biasa dalam hal ibadah. Beliau juga memiliki murid sekitar 60.000 dan semuanya menjadi wali Allah dan ulama. Namun naas, akhir hayatnya tak lagi beriman kepada Allah. Hal ini karena digoda oleh setan. Ia berzina dengan menjual minuman memabukkan setelah meminum khamar. Tak hanya itu, ia juga membunuh orang. Karena kelakuannya ini, ia pun dihukum dengan disalib. Saat itu, iblis datang dan menyuruh Barsyihah bersujud jika ingin dilepaskan. Namun iblis tak menepati janjinya. Barsyihah meninggal dalam keadaan bersujud kepada iblis. Na'udzubillah. Dosa besar. Setan akan mengajak manusia untuk melakukan dosa besar. Terlebih lagi, orang yang alim dan diikuti banyak orang. Kepada mereka, setan akan bersemangat. Hal itu dilakukan iblis agar orang-orang yang mengikutinya menjauh dari orang tersebut. Perkara ini, Allah sudah memperingatkan untuk menjauhinya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 37. Dosa kecil. Jika tak berhasil menggoda dengan dosa besar, iblis pun kemudian menggoda dengan melakukan hal-hal yang bisa mengarah ke dosa kecil. Rasulullah memperingatkan umatnya agar tak melakukan perbuatan yang mengarah mendatangkan dosa kecil. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. "Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena perumpamaan hal tersebut adalah seperti satu kaum yang singgah di suatu lembah. Lalu datanglah seseorang demi seorang membawa kayu, sehingga masaklah roti mereka dengan itu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad. perkara mubah.
Perkara mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan. Tidak ada pahala di dalamnya dan tidak ada juga sanksi di dalamnya. Namun, sibuk dengan perkara yang mubah akan membuat kita jauh dari pahala. Waktu yang semestinya berharga malah terbuang sia-sia. Ada yang sibuk makan-makan, traveling, atau sibuk dengan hobinya, tapi lupa melaksanakan sholat. Menurut Al-Qahtani, jika kita digoda dengan hal-hal yang mubah, setan sedang melancarkan aksinya dari sisi kanan manusia. Mengesampingkan hal yang lebih utama. Iblis menawarkan ibadah-ibadah utama untuk dilakukan, tapi melupakan amalan yang lebih utama. Hal yang dimaksud adalah sibuk dengan ibadah, namun lupa atau abai terhadap menuntut ilmu, sehingga beribadah secara asal-asalan. Hal ini juga berlaku ketika disibukkan berzikir, tapi lupa terhadap lingkungan sekitar. Jika iblis menggoda dengan hal-hal ini, berarti ia telah datang dari sisi kiri. Hal itu digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa senjata yang digunakan iblis untuk menjerat manusia. Banyak godaan dari iblis menjadikan manusia rentan dengan dosa. Jika berbuat dosa, tentunya secepatnya harus mengingat Allah dan bertaubat agar kita diampuni. Hal ini sesuai dengan hadis. Diriwayatkan, ketika iblis mengatakan ucapannya tersebut, para malaikat menjadi kasihan kepada manusia. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin manusia dapat terhindar dari jebakan iblis?" Allah menjawab, masih tersisa dua arah, atas dan bawah. Jika manusia mengangkat kedua tangannya dalam doa dengan penuh rendah hati dan bersujud dengan dahinya di atas tanah dan penuh kekhusyukan, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.